suci, senyum akrab tak menyenangkan, semoga merasa senang setiap hari. Tepuk tangan bersorak menyambut anda, menyambut anda ke suci, senyum akrab tak menyenangkan, semoga merasa senang setiap hari. Tepuk tangan bersorak menyambut anda. Tidak membunuh. 2, 3. Tiga, 4. Misi budaya humanis. 5, 6, 7, 8. 弟兄师姐, selamat datang di training AP1. Selamat bergabung bagi peserta training AP1 ini yang baru pertama kali hadir di sini. Jadi dalam 1 tahun kita akan mengadakan 4 kali training untuk para relawan. Nah, pasti 弟兄师姐们bertanya-tanya, kenapa kita harus mengikuti training ini? Tentunya hari ini Beni Susyung akan memberikan sedikit informasi mengenai training hari ini itu seatraktif apa dan bagaimana pelaksanaannya. Silakan Beni Susyung. Ya kan, ini Sije. Jadi Sije semua training hari ini ya tentunya kita akan ada sedikit perbedaan. Di mana yang membuat menarik tentunya Sije, training hari ini akan diisi oleh game interaktif ya yang membuat acara itu lebih menarik, dan juga ada nantinya sharing inspiratif ya, yaitu dari sesi sharing, yaitu sharing talk ya, dan juga nantinya yang memberikan sharing-sharing itu adalah dari relawan-relawan senior yang merupakan hasil kerja keras mereka. Training hari ini kita akan mulai dari sesi pertama, yaitu kami persilakan untuk Wakil Ketua HECI yang akan menjelaskan bagaimana sih sebetulnya struktur yang ada di dalam HECI ini. Kami persilakan waktu dan tempatnya kepada Puspawati Sije. Pagi ya, hari ini semuanya kayaknya semangat. Ada semangat nggak untuk ikut training? Semangat ya, pagi-pagi semuanya udah hadir ya. Mungkin dari saya lihat banyak sekali dari Susyong Sije yang baru hari ini. Yang baru mungkin banyak sekali belum tahu ya. Sebenarnya saya HECI di mana, saya HUAI di mana, saya SELI di mana, pada belum paham kan ya, betul nggak? Jadi hari ini Puspa akan kasih tahu sebenarnya kita ada di HECI mana, kita ada di HUAI mana, dan kita ada di SELI mana. Ya, sebenarnya di HECI ini adalah kita melatih diri kita. Bagaimana kita untuk bisa sama-sama, mungkin yang awalnya kita penuh dengan keegoan kita sendiri, tapi di sini kita belajar bagaimana untuk saling mengasihi dalam kondisi yang harmonis semuanya dan gotong royong, ya. Oke. Raya Medan itu sudah Hesing 2. Jadi di sini ada 2 Hesing, Hesing 1 dan Hesing 2. Kalau kita termasuk Hesing berapa nih? Oke, sip. Oke, kita next ya. Dari Hesing 1 akan terbagi HECI, HECI PIK, HECI MK, HECI Pluit, HECI Angke. Sebenarnya HECI ini di Jakarta ada 11 HECI. Jadi yang akan Puspa kasih tahu adalah HECI kita dulu ya, yaitu kita terdiri dari HECI PIK dan HECI MK. Nah, kita lihat di sini ada HUAI BGM. Kalau HECI PIK ya, ada HUAI BGM, SELI BGM 1 dan SELI BGM 2. Dan juga ada HUAI Mandara, SELI Mandara 1 dan SELI Mandara 2. Kita di sini sungguh luar biasa loh, Master selalu mengingatkan kita bagaimana kita bervegetarian seperti hari ini ya.
Sesuang sejaman bervegetarian sudah menjadi jodoh baik dengan semua makhluk, ini luar biasa. Jadi kita lagi 10 sila. Dari 10 sila yang tadi kita pelan-pelan nih melatih diri kita juga. Dari satu tahap, pasti semuanya bisa. Yang paling susah apa? Yang biasa naik mobil siapa? Kendaraan. Melanggar sila yang keberapa itu? Jadi di sini kita juga diingatkan oleh master ya. Sebenarnya ini sangat-sangat kita kangen ya. Jadi kita melatih diri kita supaya benar-benar kita harus memahami semuanya. Jadi jangan hanya kita membaca, kita pahami setiap sila itu untuk demi kebaikan kita ya. Apa? Sebentar lagi kita tidak tahu. Tapi kalau kita genggam dalam kondisi tubuh yang sehat, dapat bersumbangsi, itu adalah berkah kita. Ya, jadi disinilah kita sudah berkah dan kita dapat menjalin jodoh yang baik dengan semuanya dan juga kita merasakan sangat penuh kasih. Nah, ini yang maksud ingatkan ya. Jika setiap orang ada yang dikerjakan dan setiap pekerjaan ada yang mengerjakan, barulah semua orang semakin bekerja semakin bersukacita. Betul nggak? Gimana happy kan kita yang di belakang? Happy ya? Semuanya kalian lebih macam Ayo dong, ayo. Ini di mana ya? Ini induknya, ini bagaimana? Foto-fotonya. Dia sekali lagi yang lebih permainannya. Kita ke paling rame. Lokasi petok-petok dong. Ini wakil saya. Oh iya. Ayo. Oh ini cap-cap semua. Oke, mana cap-capnya dong? Ya. Ayo yang cap-cap, ayo gerak-gerakin cap-cap semua, ayo. Nah, dong cap-cap dong, semangat, cap-cap. Ayo. Ayo cap-cap yang semangat. Ayo cap. Cap-capnya semangat dong, cap-capnya. Iya, kasih cap-cap semua. Ayo, cap-capnya yang semangat dong. Cap. Wah, cayo. Ini ketuanya ya nih. Oh ya, apa dong? Yang semangat. Ini apa? Ini cap-cap semua nih. Oh, cap-cap, ayo, cap-cap semua. Ayo, semangat. Cap-cap semua, cap-cap. Ayo, cap-cap dong. Ini belum makan nih. Cayo semua, cayo. Ayo. Oh ini. Ayo, ini cap-cap nih, ini. Nah, cap-capnya gimana? Ayo. Ayo anak ayamnya, cap-cap semua nih. Ya, biar semangat. Ayo cap-cap. Cap-cap semua. Ini cap-cap semua nih, cap-cap. Sip. Lanjut. Petok-petok semua nih. Petok-petok semua nih, petok-petok. Hobi tidur.
Usianya di bawah 40 tahun. Pengikutnya bergabung kok ataupun Subasya. Yang ini pakai kacamata. Jalannya sehari-hari di dalam kantor. Kacamata nggak bisa. Sehari-hari VG 24. Siap-siap takut. Semua siap. Ini adalah pertama kali saya ikut training AP pertama dan banyak banget kesan yang saya dapatkan di acara ini. Salah satunya saat game. Jadi saat game itu setiap peserta diberikan mission card dan mission card saya sendiri itu untuk menemui orang-orang yang telah mengikuti kunjungan kasih lebih dari 5. Dan saya merasa saat saya mencarinya itu kesulitan. Yang pertama karena saya tahu beberapa di antaranya itu masih baru juga. Jadi mungkin untuk ikut kunjungan kasih juga belum terlalu banyak gitu. Tapi ini juga yang menjadi motivasi bagi saya. Wah, ternyata orang-orang udah ada yang ikut loh, walaupun belum sampai 5, walaupun cuma 1, 2, tapi mereka sudah ikut acara kunjungan kasih ini. Sedangkan saya mungkin sebelumnya pernah ikut tapi belum tergolong menjadi relawan AP gitu. Jadi saya termotivasi, semangat pengen ikut acara kunjungan kasih juga dengan status saya sekarang sebagai relawan AP seperti itu. Hari ini sebenarnya lebih ke tim acara ya, jadi menyiapkan acara khususnya di games. Ide games hari ini sebenarnya awalnya juga bingung ya mau games apa. Tujuannya sih perkenalan, jadi semua relawan yang hadir, peserta, kita berharap sih mereka datang bukan hanya satu arah dengar materi aja, tapi karena ini training ABU pertama juga, jadi kita berharap mereka bisa saling kenal, terutama dengan ketua CELI masing-masing dan dengan sesama relawan yang lainnya yang ada di komunitas kita Hecipi dan Heci Muara Karang ini. Jadi idenya itu awalnya dari sana ya, perkenalan. Jadi gimana ya? Jadi sering cari-cari ide juga dari ChatGPT sebenarnya. Dari sana dapatlah ada beberapa ide. Nah, salah satunya yang mengenai kartu misi ini. Cuman untuk mengemasnya itu kan dari ChatGPT nggak bisa, nggak sekreatif dan se-fun, semenarik ini gitu. Nah, jadi akhirnya setelah malah mendekati beberapa hari sebelum acara hari ini, baru tiba-tiba ting pas mau tidur ya, ting ada satu ide, oh iya kenapa nggak pakai ini aja gitu, karena kita ada induk ayam, anak ayam, jadi kita pakai nih harus ada gerakan nih, setiap salam harus ada petok-petok, harus ada ciap-ciap gitu. Nah jadi itu yang membuat games ini mungkin jadi lebih menarik ya, dan saya lihat sih semua peserta juga sangat happy karena merasa oh menambah teman gitu ya, jadi tambah kenalannya, baik yang dari sesama relawan ABU maupun yang dengan relawan-relawan senior yang komite dan ABU Putih logo Cakom. Jadi makanya di kartu misi itu macam-macam banget, ada yang cari teman yang udah 10 tahun di Ceci gitu, terus cari teman yang aktif di PL misalnya, cari teman yang aktif hampir setiap minggu itu dia aktif keluar berkegiatan, atau terus cari relawan yang tidak memakan hewan, itu kan juga bervegetarian, itu kan master juga memang sangat menekankan. Jadi dari soal-soal kartu misi itu juga saya berharap relawan ABU Putih yang masih baru, istilahnya yang masih baru itu juga tahu, oh ternyata di Ceci kayak gini nih tipe-tipe orangnya. Ada yang udah sangat lama, ada yang memang oh ternyata bervegetarian, ada yang oh aktif banget ya ternyata Ceci ini bisa tiap minggu. Jadi salah satu mungkin menginspirasi mereka juga gitu, selain dapat teman baru gitu. Sebuah organisasi pasti mempunyai visi dan misi. Jangan dari setiap misi ya. Jadi misi amal perpanjangannya ke bantuan internasional, kesehatan ke donor sumsum tulang, pendidikan ke pelestarian lingkungan, budaya humanis ke kita, yaitu relawan komunitas. Ceci Indonesia itu beroperasional pada tahun 93. Kita sudah mulai mengadakan kunjungan-kunjungan kasih. Tapi Ceci sendiri diresmikan pada tanggal 28 September 1997. Salah satu dari kata perenungan Master
Hakikat terpenting dari pendidikan adalah pewarisan cinta kasih dan rasa syukur yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikut ini show saja kita akan sama-sama menyaksikan talk show inspiratif yang akan dibawakan oleh tentunya Nancy Sece juga sebagai moderator, lalu dengan narasumber Pinani Sece, Rita Dewi Sece, dan Poppy Sece yang mereka akan membagikan tentang pengalaman mereka selama membimbing di pendidikan Rusun Muara Angke. Mari kita undang kepada moderator Nancy Sece bisa langsung bersama. Kalau bisa dilihat usia anak-anak ini dari batita, bukan balita, tapi dari batita sampai yang sudah beranjak remaja. Mungkin dari berapa lama kita kontribusi di sana, sejauh bisa tahu bahwa sebenarnya kegiatan ini sudah dilaksanakan cukup lama. Dan hanya informasi tambahan aja, rusun ini awalnya di bawah Seci pengelolanya. Sekarang sudah 2 tahun terakhir ini dikembalikan ke pihak Pemda. Awalnya kita sempat yang namanya ragu-ragu ya sejamannya, entah bagaimana nasib anak-anak ini, karena ada beberapa yang bahkan dari mereka SD sampai menikah ikut kelas kita. Terus yang lain, karena kebetulan di akhir tahun 2000, di awal pandemi ya, setelah pandemi, makin banyak yang masih di bawah 5 tahun. Nah, kita memikirkan juga nasibnya bagaimana. Akhirnya kita lakukan komunikasi dengan pihak pengelola dan sebagainya. Akhirnya mereka juga tanpa pikir panjang, jalanin aja Bu. Ini soalnya kegiatan yang sudah memang ada dan demi penghuni rusun dan khususnya anak-anak kita. Inilah kenapa kita masih to be continue ya Seci. Sampai kapan? Kalau aku mau ngomong agak tajam dikit, sampai akhir hayat aku bisa bilang gitu. Kita lanjutkan. Tujuan utama ini sebenarnya apa? Tujuan utama kegiatan ini dilaksanakan mungkin kalau dari senior ya sebelum saya pegang, para senior bilang bahwa sebenarnya tujuan kita masuk ke rusun itu untuk menggalang hati siapa para orang tua melalui anak-anaknya. Jadi kita masuk ke budi pekerti. Waktu awal-awal saya masuk, orang tuanya masih belum ikut bergabung dalam kelas. Nah, terakhir ini orang tuanya sudah ikut bergabung. Kalau anaknya ikut kelas budi pekerti, orang tuanya duduk di belakang. Jadi langsung sekali tepok amanatkan anak. Itu ilmuwan dua-duanya bisa. Oke, mungkin dari kita tambahan aja ya. Seperti yang tadi menjalin jodoh baik dengan warga setempat. Sekalian kita mau beritahu warga apa itu Seci. Dari kegiatan kita kan ada PL juga ke anak-anak. Kita ada misi menjaga lingkungan, ada celengan seperti itu ya. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak setempat untuk mewariskan cinta kasih yang mereka dapat dari Seci untuk masyarakat sekitar. Mewariskan ini poin paling utama. Mungkin ada tambahan dari Olivia Seci. Udah terjawab. Obilas. Kalau saya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, Master ada bilang anak-anak itu siwang komjen proyek. Saya lagi mikir itu bahasa Indonesianya apa? Proyek harapan bangsa. Kayaknya gimana ya? Ya udah dibantu proyek harapan. Ya, Siwang komjen satu proyek harapan artinya kita yang akan membimbing mereka. Karena apapun yang terjadi pada saat mereka beranjak dewasa nanti, kontribusinya pasti akan bermanfaat bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara. Oke. Sebelum mulai cerita anak-anak ini, Seci pasti melihat ini apa ya? Inilah buku absensi. Ini buku absensi saya. Di dalamnya ada foto anak-anak dan data anak-anak serta kehadiran mereka, attitude mereka, ada telat atau enggak. Kenapa saya bisa buat buku segede ini? Pertama, mudah dijangkau ya kan, nggak mungkin
mungkin hilang, nggak mungkin keselip karena gede. Yang kedua saya gaptek. Yang paling penting, kalau saya mau melihat anak-anak, kalau saya mau memeluk anak-anak, saya cukup sekali peluk sudah 40 anak dalam pelukan saya. Nah, kemudian kita makanya saya di Rusun itu terkenal dengan suku absensi. Setiap kehadiran anak-anak saya selalu yang catat. Kemudian cerita soal Lola. Anak ini waktu saya pegang tuh masih kecil ya, kelas 6, kemudian naik SMP 3 udah lulus, dia stop sekolah. Saya waktu itu sama Puspa Secie, sama Olivia Secie juga ada tanya, lanjut kemana? Dia jawab, dia cuma terdiam, nangis. Saya bilang kenapa? Mamanya udah kasih dia kerja aja, nggak usah sekolah. Sekolahnya cuma kasih abangnya sama adiknya, jadi dia bekerja. Saya tanya, Lola masih ingin sekolah? Dia cuma nangis terus. Aduh, hatinya pun kayak gimana ya. Terus mau kerja di mana? Katanya ada saudaranya. Nah, kalau dia kerja di Sabtu Minggu, berarti dia otomatis gak bisa ikut kelas kita. Nah, ada satu waktu memang dia nggak ikut kelas kita. Nah, terus kemudian pandemi, kita online, dia juga ikut sampai sekarang. Waktu pandemi, mamanya hamil, terus melahirkan. 6 bulan kemudian, mamanya meninggal, otomatis dia yang jaga adiknya. Makanya waktu itu ada foto, waktu kita mengundang mereka berkunjung ke sini, ke Cingse, kita adakan Hari Ibu cuci kaki, ibu kan. Nah, si Lola sambil gendong adiknya datang, dia nggak punya kesempatan buat cuci kaki. Ya. Sedangkan teman-temannya itu semua mencuci kaki mamanya, cuma dia sendiri yang tidak bisa. Waktu suruh sharing, dia sudah nggak bisa ngomong, kita semua sepuh-sepuhan nggak bisa menangis. Gitu. Nah, kemudian nggak lama Lola dinikahkan oleh papanya. Nah, waktu itu kita juga ikut hadir. Nah, sampai sekarang si Lola kalau ke kelas budi pekerti kita selalu menggendong adiknya. Gitu. Itu cerita tentang Lola. Orang Lola yang cukup luar biasa, makanya kita jadiin dia sebagai KICC kita. Nah, dia paling besar ya, dia paling besar, dia bisa mengayomi adik-adiknya. Jadi kalau bisa dilihat dari foto, otomatis dia yang membesarkan adiknya. Adiknya udah usia berapa? Setahun lebih ya, udah mau 2 tahun juga, kurang lebih 2 tahun. Jadi sepertinya adiknya juga tidak memanggil kakak ya. Kurang manggil mama kayaknya ya. Kalau nggak salah manggil mama, karena ini udah sejak lahir yang dia bisa lihat hanya kakaknya aja. Yang kedua ini Iqbal. Iqbal ini anak yang berkebutuhan khusus, dia belum bisa baca tulis. Pernah satu waktu sebelum pandemi, setiap suku ada kegiatan di Rusun, dia selalu hadir. Biarpun bukan pendidikan, dia tetap hadir. Kadang dia bisa tunggu di jendela atau di pintu, orang rumahnya bilang dia selalu menunggu sepuh-sepuh datang. Dia pengen ikut seci katanya gitu. Nah, ternyata setelah dia beberapa tahun ikut kita, dia ada kelebihannya. Coba kita lihat, bisa di zoom nggak? Itu dia mewarnai itu sangat rapi sekali. Itu kelihatan dia kalau mewarnai itu dia sangat semangat, sangat rapi sekali, dan selalu harus menyelesaikannya walaupun waktunya udah habis. Dia kalau melihat yang seragam suci datang, dia sangat senang. Dia sangat excited. Berkebutuhan khusus, dia secara komunikasi masih oke. Komunikasi masih oke, cuman tidak bisa baca tulis. Iqbal luar biasa, dia kayaknya sudah berapa tahun ya? Dari kecil juga sama dari kayak kecil Lola. ya, dari kecil seperti Lola. Sekarang mungkin kalau tidak sekilas usianya sudah bujangan, jadi benar ya. Dan 20 ada loh kayaknya, karena
efek dari polio. Ya, ketua kecil itu ada kena polio, mungkin kondisi ekonominya jadi tidak terobati, jadi kesulitan saat berjalan. Tapi semangatnya ini patut kita angkat topi, begitu ya. Oke, next saja. Nah, ini ada satu anak luar biasa lagi nih, namanya Yuda. Ini Yuda juga anak berkebutuhan khusus, boleh dibilang lebih berat daripada Iqbal. Kenapa? Dia komunikasi juga tidak bisa. Jadi kalau ikut kelas kita, kadang suka kabur sendiri, gak tahu kemana. Kita cari-cari Yuda mana? Udah kabur, suku teman-temannya bilang. Nah, ada satu waktu kita kan waktu gempa Palu kita galang dana. Kita sengaja minta Yuda yang menggalang dana. Lihat, sebenarnya ada satu foto lagi dia membungkuk. Dia bisa ikut sepu-sepu seperti begini, membungkuk, kemudian menggalang dana di sekitar rusun. Nah, setelah semua kembali, hebatnya lagi dia bilang apa? Seku, di sana masih ada. udah cukup, saya bilang itu udah grup lainnya. Yuda sekarang duduk. Nah, sekarang perkembangannya kita lihat ya. Sekarang dia sudah bisa duduk tenang, sudah bisa nyapa, sepuh gitu. Jadi sebenarnya di pendidikan itu yang utama itu bukan mengajarkan akademis, tapi yang paling utama bimbingan kita dari para sepuh itu yang sangat pentingnya. Mungkin saya pribadi menambahkan perhatian itu yang diperlukan oleh mereka. Dan tadi kan dari narasumber kita juga ada bilang ya, orang tua mereka itu juga selalu duduk di belakang. Ini salah satu bentuk support, bukan kita aja yang ada di dusun, tetapi juga perhatian besar terhadap anak-anaknya. Saya akan bertanya sukacitanya selama mengikuti kegiatan dusun. Sukacitanya itu kan ya dari dulu waktu awal-awal itu kita kan mulai jam 8 ya. Itu mereka itu datangnya tuh benar-benar jam 8. Kadang-kadang ada jam lewat 5, lewat 10, pokoknya nggak telat lah gitu kan. Kalau sekarang terakhir itu 7.30 udah nongol ya. Kita belum datang aja mereka udah di sana. itu salah satunya sukacita. Ada lagi mereka itu sekarang semakin rapi. Nah, semakin rapi, mereka tuh turun sampai bedaknya itu putih banget. Ada lagi yang kemarin batikan pakai kebaya ya lucu sekali. Ini namanya niat. Jadi kita bisa merasa sukacita bahwa mereka tuh punya semangat. Iya. Semangatnya mereka tuh perlu dikasih jempol. Tangan dulu untuk Kopi House. Lanjut ya dari yang donat tadi ya. Bahkan kita sebenarnya juga happy lihat orang tuanya. Karena kadang kita kegiatan tuh involve orang tua juga kan. Kayak kemarin pas Oktober kita ada yang fashion show ya, benar nggak? Jadi mama-mamanya itu pakai batik gitu kan. Jadi ada terlihat antusias dari orang tuanya juga untuk involve gitu. Jadi itu kita juga merasakan sukacita ya. Nah, setelah itu mungkin setiap hari kalau kita berkegiatan kita lihat anak-anak itu aja sebenarnya sudah senang sih. Ya, dengan melihat wajahnya aja kita udah bisa tersenyum. Gitu ya Olivia saja ya, kayaknya udah happy aja, udah nggak bisa speechless kata anak-anak sekarang. Oke. Suka ya, suka sih banyak ya. Tapi yang paling penting saya lihat perubahan dalam cinta kasih mereka. Sekarang kita ada program celengan beras sejak COVID, karena COVID belajarnya online. Jadi setelah COVID kita ada satu program itu celengan beras. Anak-anak setiap hari mengumpulkan 1 sendok makan beras setiap kali ibunya mau memasak nasi. Jadi setiap bulan dikumpulkan, mereka akan menabung. Seperti tadi di video ada lihat ya, itu kong warna merah itu kong sakti kita. Setiap bulan mengumpulkan celengan beras anak-anak, lalu hasil dari celengan beras akan diberikan kembali kepada kanenhu atau orang yang membutuhkan di sekitar rusun itu. Jadi anak-anak tidak pernah absen dalam mengumpulkan celengan beras. Itulah poin sukacita saya bahwa kita berhasil. Tujuan kita mewariskan cinta kasih ke mereka ini berhasil.
Tangan dulu dong. Terkait dengan gratis. Tambahin, kalau kita melihat perkembangan anak-anak yang begitu luar biasa, itulah sukacita kita sebagai seorang guru gitu. Sukacita itu kalau kita pasti melihat keberhasilan anak didik kita, bukan hanya sebagai seorang orang tua, tapi juga sebagai pendidik. Kita adalah guru bagi mereka, contoh bagi mereka. Apa ya? Saking banyaknya dia nggak tahu yang mana paling berkesan. Berarti semuanya berkesan. Kalau saya sih dulu ya, saya punya impian pengen anak rusun tuh kalau bisa tampil di Jingsetang di atas panggung ya, di mana aja lah gitu. Ternyata terwujudnya di Pink Avenue. Kita ajarin anak-anak nyanyi, kemudian showing, dan mereka bisa tampil dengan rapi. Nah, sebagai rewardnya yaitu kita bawa jalan-jalan naik MRT. Nah, yang sebelah kiri kanan, foto sebelah kanan ini sebelum pandemi kita ada exhibition plus area lingkungan di Pink Avenue lobby. Harapan saya sih anak-anak tetap bisa lanjut ikut kegiatan kita, celengan beras tetap lanjut, ya, dan ibu-ibunya kalau bisa jadi relawan kita. Tepuk tangan dulu, ini harapan besar sekali, kita ingin menggalang hati mereka ya. Oke, kita lanjut, kita sedih. Harapan saya ingin mengajak Sosum Seje yang di sini bergabung bersama kami karena cukup kurang relawan. Kurang relawan, jujur aja. Timnya kami lagi. Kami kurang ide juga. Siapa tahu di sini saya banyak lihat wajah-wajah pendidik yang senior, yang pengalaman, gitu ya. Mungkin bisa menyumbangkan ide gitu, kegiatan yang lebih menarik gitu. Dan anak-anak mungkin lebih nggak bosan dengan muka seku ini. Begitu lihat, ini lagi. Gitu. Sekian tahun muka kita kayaknya dia mereka lihat kita dari belum berambut putih. Karena kita butuh relawan banyak. Terus terang kita mau membagi anak-anak PAUD dengan anak SD dan SMP, tentunya materinya harus berbeda dan mereka lebih menarik, lebih tertarik untuk ikut kegiatan. Selain itu, ibu-ibunya juga mau kita bina kan. Kita mau jadi seperti yang Seje bilang ingin dari menjadi relawan, tapi kita lihat dulu tenaganya kurang kepada betul. Jadi kita mengajak ya Seje yang lain sama Seje yang lain. Semoga dream come true ya, Seje. Tahan dulu dong. Kita lanjut ke Olimpiade Seje. Harapannya untuk Rusun. Benar, sudah terjawab yang kedua. Oh, itu harapannya. Iya, kita bersama. Kita yang pastinya ininya anak-anak juga semakin bertambah dan anak-anak mendapatkan ya apa yang kita ajarkan dan terus dilakukan, dan juga kita sangat-sangat welcome untuk semua relawan yang ingin bersumbangsi ya, karena badan berkasih itu untuk semuanya. Dan Olimpiade Seje, beri tepuk tangan dulu. Terakhir. Oh, kalau saya tadi kan udah disebut ya, di sini ada muka-muka baru plus guru. Nah, kayaknya udah tahu ini saya mau ngomong. Nanti kita langsung geser tempat duduk sedikit ya. Sesi lainnya sangat berkesan bagi saya itu di sesi terakhir, yaitu ada kayak sharing gitu, sharing tentang mission pendidikan. Di situ saya merasa tertegun sekali dan sangat kantong sama suku-suku. Di sana mereka sangat rela untuk menyumbangkan waktu, tenaga untuk anak-anak rusun. Saya kan berasal dari sekolahan Cinta Kasih Suci yang mana juga di rusun. Jadi saya merasa apa yang suku sekarang melaksanakan itu benar-benar akan berimpact pada murid-murid rusun seperti itu. Seperti yang saya rasakan saat ini gitu. Kalau boleh jujur, kita tidak kepikiran nih ikut sesi AP ini. Ya, tapi karena kita sebagai staff, sebagai karyawan di Seji School, sepertinya sudah selayaknya lah, sudah sepantasnya kita lebih mengenal mengenai apa itu Yayasan Buddha Seji Indonesia, dan akan lebih baik kalau kita bisa ikut terlibat dalam kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Buddha Seji. Karena itulah hari ini kami ada di sini. Ya, setelah ikut ini, ya kalau buat saya pribadi ya,
oh oke, jadi ini loh mengenai Seci, kemudian melihat Seci semua begitu bersemangat, meluangkan waktu di hari Minggu, datang ke sini melayani kami semua, luar biasa banget ya. Terus kayaknya malu juga ya kalau sampai merasa ini tuh terpaksa. Itu at least yang saya rasakan ya. Moga-moga setelah pertemuan pertama ini, saya yakin kan tadi katanya 4 kali training, saya bersama teman-teman saya dari Seci School akan ikuti training-training berikutnya dan bisa juga memberikan sumbangsi dan aktif di kegiatan yang diadakan oleh Seci Session sekalian. Kurang lebih itu dari saya. Ini adalah mungkin kali pertama saya pakai baju abu-abu, mungkin boleh aplausnya dulu. Karena saya termasuk bangga banget karena akhirnya saya bisa ikut training dan memakai baju yang sama dengan teman yang lainnya. Pertama, saya tuh suka dengan budaya humanisnya, dengan cara kita mengantri dan berjalan mengikuti satu line itu bahkan saya pikir kenapa sih kok mudah kalau keluar aja gitu. Tapi akhirnya saya akhirnya merenung gitu. Mungkin di sini yang disebut dengan kita harus setara, kita harus respect dengan orang lain, kita harus menghargai hak orang lain juga. Itu yang akhirnya membuka pikiran saya juga untuk sabar itu adalah kunci utama. Kegiatan kita saat game perkenalan, wah terima kasih, mungkin applause dulu untuk teman-teman yang bikin kegiatannya. Satu hal, game perkenalan kalau sama kita mau kenalan dengan satu dengan yang lainnya, dengan jumlah orang yang sangat banyak ini, itu nggak mudah untuk buat gamesnya. Ternyata teman-teman bisa bikin kegiatannya dengan ngasih anak-anak ayam ini misi masing-masing. Akhirnya saya bisa kenalan dengan orang lain dengan background yang berbeda-beda. Jadi saya tanya apakah ada milenial atau Seci yang lainnya, ternyata saya pakai kacamata atau dengan yang lainnya. Akhirnya ini bisa membuka jaringan budaya yang baru untuk kita tanpa harus berbicara satu-satu. Happy banget hari ini bisa ikut training, ikut games yang seru, terus kemudian materi-materi yang cukup inspiring. Menurut aku dari materi kali ini yang paling berkesan adalah melihat bahwa beneran every little thing counts gitu, kayak no matter berapa kecil pun yang kamu kasih, kalau semua orang continuously and very committed untuk membantu, itu bisa build something so big kayak di Seci. Kayak 50 stand-nya Mas Daniel untuk fundraise sama cadangan bambu, menurut aku itu very inspiring. Semua orang kayak try to save beras sedikit-sedikit, tapi at the end of the day pasti ngumpulnya itu beneran banyak banget, 1 ember dan bisa bantu banyak orang gitu. Jadi itu inspiring sih, karena selama ini cuman sering dengar konsep kalau sedikit-sedikit tapi itu bisa berguna buat orang lain, tapi nggak pernah actually ngelihat kenyataannya ya. Kalau di Seci kelihatan banget karena kegiatannya juga very continuous. Itu kan memberi lihat bahwa semua orang cuma bisa sedikit-sedikit tapi bisa gede gitu impactnya. Terima kasih. Sangat kangen ya, hari ini Sejauh Sudirman meluangkan waktu untuk ikut acara training AP pertama. Walaupun sebenarnya sekarang udah masuk di akhir tahun 2024. Kita bikin seluruhnya adalah mentalik Sejauh Sudirman. Ingat, nanti awal tahun mulai kita akan ketemu lagi. Tadi ada satu ya, yang tadi kita main game Jessica Seje di depan ada cerita. Gamenya ini intinya adalah Muji Tai Xiaoji, ada induk ayamnya. Sebenarnya saya dengar dia punya penjelasan, saya hari ini dapatnya paling besar hadiahnya.
Maka kegiatan itu buat kita semua, walaupun师兄师姐yang sudah lama di Tzu Chi, bukan bilang senior atau sudah lebih lama di Tzu Chi, kita datang juga ada takut. Saya takut katanya apa? Dia bilang biasa muji itu adalah paling bijaksana, karena dia nggak liatin telur ayamnya itu jenis apa. Dia tetap mau di satu muainya dia ya, cinta kasih seorang ibu itu dia akan menyampaikan. Nah, seperti intisalingnya awal mujinya ternyata begitu, saya baru tahu. Walaupun saya sudah cukup waktu ya, cukup lama di Tzu Chi, tapi saya dengar itu, oh ternyata saya memimpin semua师兄师姐, saya sama semua师兄师姐harus memikirkan gak ada beda apapun. Mau dia tinggal di Tangerang, dia tinggal di Surabaya, tinggal di manapun, gak ada masalah. Di dunia Tzu Chi kita sama juga. Hari ini师兄师姐ada jodoh di training AP pertama, ikut di komunitas Utara 1, Heci NK, Heci Pik. Lanjutannya di mana kita nggak tahu. Kita nggak tahu ucangnya, mungkin saya pindah rumah ke Surabaya. Saya tetap mau cari Tzu Chi. Saya nggak usah pikirin, oh nanti saya pindah kemana, nanti nggak bisa ikut lagi, nggak usah pikirin. Saatnya sekarang ini ada kesempatan ikut, kita ikut. Kita akan sangat bahagia waktu di Tzu Chi-nya kita dapat sedikit-sedikit. Jadi kita juga sangat kangen师兄师姐mempunyai jodoh, kasih kita ada kesempatan untuk kumpul kembali lagi. Ini sangat-sangat kangen dan bersyukur. Jadi jangan lupa kita masih ada mid berikutnya, training AP kedua atau kegiatannya nanti akan datang di tahun 2025. Jadi semangat kita baru mau mulai ya. Oke, 感恩师兄师姐们 semua, 感恩。Menghimpun kekuatan untuk menyebarkan kebajikan.
方，甚至相信共同的理想，放下自我的执着与倔强，自己是我们唯一的方向。人生命真好，自己路上有理想。